فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Kebaikan dan keburukan itu keniscayaan yang memang saling berlawanan satu sama lain. Namun bagaimana kita bisa mengetahui kebaikan kecuali dengan eksistensi keburukan? Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis yang kafir sampai seterusnya, kendati pun Allah Subhanahu wa taala memurkai iblis sampai kapanpun, melainkan penciptaan iblis itu memiliki hikmah yang besar. Dan ini adalah jawaban bagi siapapun yang bertanya, mengapa jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan untuk orang-orang yang berakal, mengapa kemudian Allah Ta'ala ciptakan keburukan? Maka jawabannya adalah segala keburukan yang Allah Ta'ala ciptakan agar kita mengambil ibrah dari eksistensi keburukan, sehingga terfahami adanya lawan dari keburukan yang kita cari, yaitu kebaikan. Maka al-hasanat dan as-sayyiat itu akan selalu ada selama di dunia ini. Bahkan di akhirat nanti juga akan ada tempat yang baik, mudkhalan karima, yaitu surga, dan juga ada saat masira, yaitu jahannam. Itu akan selalu ada sampai kapanpun, kecuali ketika seseorang berada di surga, maka itu mutlak baik selamanya. Atau seseorang berada di neraka, maka itu mutlak keburukan, tidak ada kebaikan di neraka. Serukhsah-rukhsahnya atau seringan-ringannya azab di neraka, ketahuilah itu tetap buruk secara mutlak. Untuk kaum mukminin atau ahli tauhid yang memasuki neraka dengan izin Allah Ta'ala, maka dia tidak menemukan kebaikan di neraka, kecuali kalau Allah Ta'ala mengampuninya kemudian mengangkatnya dari neraka menuju surga. Rasulullah SAW mensifati atau menyebutkan di antara nama dan sifat Allah sebagai Tayyib, Jamil. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, maha baik. La yaqbalu illa tayyibah. Kemudian dalam hadis lain, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Berarti ada kebaikan yang akan Allah terima. Kemudian dalam hadis lain, innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah dan menyukai keindahan.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang tidak thayyib. Tidak menyukai sesuatu yang khabith, buruk, najis, mustaqdzar, kotor dan semisalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan sesuatu atau mengkonsumsi sesuatu yang baik-baik saja. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah oleh kalian apa yang baik dari yang kami rezekikan kepada kalian. Karena Allah Ta'ala menyukai hal yang baik dan memerintahkan hal yang baik. Allah Ta'ala membenci hal yang buruk. Dan melarang atau mengharamkan hal yang buruk. Maka kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan atas mereka hal-hal yang baik dan mengharamkan atas mereka hal-hal yang buruk, khaba'ith. Yang mana semua di dalam ketentuan ini, yaitu Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk atau najis atau kotor. Itu ada hikmah yang besar. Dari hal-hal seperti ini kemudian ada juga cabang-cabang permasalahan dalam Islam berkaitan dengan keburukan bertemu dengan keburukan, kebaikan bertemu dengan kebaikan, dan itu akan kita refleksikan di surat An-Nur. Sebelum kita membacakan kitab sebagai muqaddimah yang mungkin agak sedikit panjang, kita akan mempelajari terlebih dahulu surat An-Nur ayat ketiga dan juga surat An-Nur ayat ke-26. Sisipan dari muqaddimah ini yang mungkin panjang sebagai bahan edukasi untuk diri kita dari segi tafsir dan dari segi fikih. An-Nur ayat 3 dan An-Nur ayat 26. Itu dulu pelajaran kita, 2 ayat itu. Baru kemudian kita akan mulai baca kitab yang nanti relevansinya, nyambungnya insyaallah juga akan nyambung ke kitab. Kan kita kan membahas 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Di antara yang pertama, beriman. Ya, yaitu iman dan amal saleh. Dan orang baik dan juga orang jahat, orang mukmin dan orang kafir hidup di dunia ini untuk mencari kebahagiaan, sama-sama mencari kebahagiaan. Namun kita lihat di sini An-Nur ayat 3 dan An-Nur ayat 26. An-Nur ayat 3 dulu. Kata Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala, Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Itu statement pertama. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Statement kedua. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Kita lihat di terjemahan An-Nur ayat ketiga. Anda mau cek di terjemahan salah satu aplikasi Al-Quran, dan kita akan melihat penafsiran yang lebih sahih tentang ayat ini. Ayat 3 surat An-Nur. Pezina laki-laki, diperhatikan ikhwan, az-zani la yankihuha, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Perhatikan baik-baik. Pezina, az-zani artinya apa? Pezina dari kalangan laki-laki ya. Zani ini laki-laki, pezina. Nanti ada zaniyah, perempuan yang berzina. La yankihu, tidak boleh menikah, diterjemahkan. Di terjemahannya, tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Kalimat kedua,
Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Baik. Kira-kira antum merasa ada yang janggal enggak dengan terjemahan tadi? Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Pertanyaannya, pezina, orang berzina, jika nikah, sah atau tidak nikahnya? Jika pezina itu nikah, sah atau tidak nikahnya? Tapi sebelumnya di sini, kan ada dua orang nih, az-zani dan az-zaniyah. Zani laki-laki yang berzina. Tidak, di sini katakan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Perempuan yang berzina tidak boleh menikah kecuali dengan laki-laki perzina dan perempuan laki-laki musyrik. Oke, gitu ya. Ada yang janggal enggak dari terjemahan ini, ikhwan? Ada. Fahami baik-baik ayat ini, ikhwan. Lebih ini lagi, harus lebih paham ya. Jangan menyerah. Jangan anggap kajian ini berat karena ini Al-Qur'an. Az-zani la yankihu. Ana ajak kita berselancar ke memahami lafal nakaha yankihu. Itu berasal dari bahasa Arab, nikah berasal dari bahasa Arab ya. Maka orang yang Islam Nusantara, mereka anti Arab, ntar kalau nikah jangan pakai lafal nikah, pakai lafal merit. Saya meritkan putri saya dengan anak Anda atau awak dan seterusnya ya. Kalau pernah ambo meritkan, nah jangan ambo nikahkan. Ya. Saya nikahkan. Taib, nikah ada dua makna. Jadi nikah termasuk lafal musytarik atau mushtarak, yang mana dia memiliki dua makna, yang kedua-duanya sama, termasuk makna hakikat dari nikah. Yang makna pertama nikah maknanya adalah jima' atau wata', yaitu jima'. Apa itu jima'? Bersetubuh. Masuknya zakar ke kemaluan perempuan. Ini makna pertama dari nikah. Kalau bahasa kita apa? Kawin. Tapi di bahasa Arab, nikah makna pertamanya ini. Beneran. Kalau nggak percaya, yang kenapa nggak percaya? Antum nggak percaya mana? Ya itu maknanya. Ya. Itu makna pertama. Ya. Makna kedua dari nikah, akad. Tazwij, zawaj, akad nikah. Aqduz zawaj. Jadi makna pertama dari nikah adalah apa? Wata', yaitu jima'nya dia. Oke? Makna kedua dari nikah adalah akad nikahnya. Dan kedua-duanya ini masyhur dalam bahasa Arab dan juga populer di Al-Qur'an atau As-Sunnah. Ya. Beda kalau di uruf kita, nikah itu mesti dimaknai apa? Akad nikah, ya enggak? Bukan. Adapun hubungan suami istri disebut apa di kita? Kawin. Seringkali gitu kan? Di kita itu kawin ada dua makna, kebalik. Di kita kawin ada dua makna. Ya, makna pertama jima', ya kan? Makna kedua akad nikah. Bedanya ini. Kawin dari bahasa apa? Arab. Repot bener, anti Arab tuh repot. Islam Nusantara tuh repot karena lafal Islam sendiri dari bahasa Arab. Ya. Gitu. Ya. Jadi itu akad kawin ya. Taib, nikah ada dua makna tadi, imma maknanya adalah wata' atau dukhul atau jima' dan semisalnya.
Atau yang kedua maknanya adalah akad. Ya. Nah, di terjemahan ini tafsirannya ini apa nih? Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali pezina dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Tidak boleh menikah. Berarti tidak boleh apa di sini maksudnya? Apakah tidak boleh apa? Tidak boleh? Makna nikah tadi apa di sini? Jima atau akad. Di sini maksudnya apa? Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan. Berarti maksudnya apa? Tidak boleh berakad, ya enggak? Pezina laki-laki tidak boleh berakad nikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Artinya, mafhum mukhalafahnya, pezina laki-laki hanya boleh menikah dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik. Boleh enggak? Di sini zani di sini laki-laki muslim ya, tapi dia pezina. Zaniyah perempuan muslimah, tapi dia pezina. Paham di sini, ikhwan? Paham enggak kejanggalannya di sini? Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrikah. Pertanyaan Anda, emang boleh laki-laki muslim walaupun pezina menikah dengan perempuan musyrikah? Musyrikah itu Buddha, Konghucu, Hindu, Sunda Empire mungkin kalau memang nyembahnya selain Allah. Anda nggak tahu. Pokoknya di luar ahli kitab, maka didefinisikan musyrik. Boleh nggak seorang laki-laki walaupun bandel, bengal, nakal, pezina nikah dengan seorang perempuan Hindu? Boleh nggak? Tidak boleh. Berarti muskilah ini terjemahan. Bermasalah. Paham di sini, kawan? Lalu gimana? Perempuan musyrik, perempuan pezina, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan pezina yang muslimah tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Berarti perempuan muslimah tapi pezina, dia boleh dong menikah dengan laki-laki musyrik. Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Jangankan laki-laki musyrik, laki-laki ahlul kitab, kafir, Nasrani, Kristen saja, walaupun soleh bagi perkristennya, perempuan muslimah mau sezina apapun dia, enggak boleh nikah dengan laki-laki Kristen. Ya enggak? Berarti bermasalah terjemahannya. Dan itu pendapat sebagian ulama memaknai yankihu di sini, dan yankihuha di sini memaknai mengakadkan nikah. Bukan, yang benar adalah makna yankihu di sini yaitu melakukan hubungan seksual. Yang di sini merupakan khabar, bukan sebagai hukum, tapi khabar bahwasanya pezina laki-laki itu tidak akan dia melakukan hubungan intim kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrikah. Dan pezina perempuan dari kalangan muslimat itu tidak mau dia dukhul, yaitu masuk atau dia apa bahasanya, dijima kecuali oleh siapa? Laki-laki pezina atau orang-orang kafir yang kenapa disebut di sini musyrikah? Karena orang-orang musyrik mereka tidak mengenal hukum tentang zina. Enggak peduli dengan hukum zina. Begitu juga dengan pezina, enggak peduli dengan hukum zina. Maka semua ini berkumpul, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan masalah zina itu masalah berhubungan intim di luar pasangan yang sah, maka itu diharamkan atas orang-orang beriman. Jadi itu maknanya, ikhwan. Ini artinya apa? Ketika disifati mukminin, mukminat, itu mereka terjaga dari perzinahan. Dan orang-orang yang rajin atau suka berzina itu enggak dikumpulkan kecuali kepada yang suka berzina atau yang enggak peduli dengan hukum tentang zina karena enggak ada di agamanya. Paham ikhwan di sini? Maka kalau ikhwah pengajian, Ahlus Sunnah terutama,
Ikhwah pengajian ini baik di ikhwah Ahlussunnah maupun teman-teman pengajian yang mungkin di situ banyak kebidahan, tapi mereka terjaga dari zina misalnya, nggak bakal dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan perempuan-perempuan pezina. Enggak. Kalaupun ada, itu syadz, itu beda sendiri dia. Beda sendiri. Ya. Lebih-lebih yang homo. Dan itu memungkinkan di kalangan pengajian sampai. Tapi itu syadz. Itu beda sendiri. Tidak masuk dalam keumuman orang-orang mengaji. Ya. Jadi itu oknum saja. Oke, sampai sini Pak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang baik tidak Allah pertemukan dengan yang jelek insyaallah. Dan orang jelek sesuai dengan konteks dia. Ya, kecuali yang Allah spesialkan mungkin sebagai ujian dan fitnah buat dia. Ini ayat keberapa? Ayat ketiga. Kita meluncur ke surat An-Nur ayat ke 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati." Hafal enggak ikhwan? Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithati wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibati. Kita sekarang punya khabith dan tayyib. Khabith itu artinya buruk, jelek, menjijikan. Tayyib itu baik, bagus, apik. Nah, sekarang ada yang namanya mudzakkar dan mutsanna. Gender ya, mudzakkar, mutsanna. Yang mutsanna biasa ada tak marbutah. Ada tak jama' di sini. Ya, ta'u ta'nits. Nah, al-khabithat untuk khabithin. Al-khabithun untuk khabithat. Khabith tadi artinya apa? Jelek, kotor, teruk, buruk. Karena sebagian ulama, anak akan sebutkan tafsiran pertama. Khabithat di sini adalah khabithat minal qaul dan kalam, yaitu perkataan-perkataan buruk. Khabithat, perkataan-perkataan buruk. Lil khabithin, itu milik orang-orang yang buruk. Jadi makna al khabithat lil khabithin, ucapan-ucapan buruk itu hanya dimiliki oleh orang-orang buruk. Ya. Kemudian al khabithun, orang-orang buruk lil khabithat. Orang-orang yang buruk ya lil khabithat, berhak mendapatkan perkataan-perkataan yang buruk. Faham enggak di sini, kawan? Perkataan-perkataan yang buruk itu hanya keluar dari orang-orang yang buruk. Orang-orang yang buruk berhak mendapatkan perkataan-perkataan yang buruk. Itu loh. Itu tafsiran pertama. Kemudian wa thayyibat lit-tayyibin. Ucapan-ucapan yang baik, thayyibat, itu milik siapa? Milik orang-orang baik. Wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang-orang baik berhak mendapatkan ucapan-ucapan baik. Ini tafsiran pertama. Yang boleh diartikan khulasahnya, ucapan-ucapan buruk itu tidak pantas diucapkan kecuali oleh orang yang memang buruk dari kalangan manusia. Dan ucapan-ucapan yang baik itu tidak cocok kecuali emang dari orang yang baik. Dan itu sesuatu yang musyahad, tersaksikan, terwujud di kehidupan kita. Antum akan melihat, kita akan melihat orang-orang baik, mereka mengucapkan kalimat-kalimat baik. Dan antum akan melihat kalimat-kalimat buruk itu biasa terucap dari orang-orang yang memang jelek, hatinya jelek, walaupun penampilannya bagus. Ya. Maka kalau misalnya dalam berdakwah ada dai orator yang mengucapkan kalimat-kalimat yang busuk, buruk,
baik berupa fitnah, murni ghibah tanpa hak, karena ada ghibah yang diperbolehkan. Dan kemudian juga mengucapkan kalimat-kalimat yang secara urf itu buruk, tidak enak didengar, celaan-celaan atau umpatan-umpatan. Maka ini tidaklah keluar kecuali dari apa? Dari orang yang memang buruk walaupun penampilannya ustaz. Apa dalilnya? Ini al-khabithat lil khabithin. Iya. Dan yang seperti ini berhak mendapatkan apa? Celaan dan keburukan dari orang. Wajar, pantas. Dan hiburan buat orang-orang yang berupaya baik dalam berucap. Kalau dia baik dalam berucap, maka memang berhak dia berucap baik. Karena hatinya baik. Maka dia lebih berhak untuk dipuji dan dibaikkan sama orang lain. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua. Ada tafsiran kedua. Dari Ibnu Zaid ya. Bahwasanya perempuan ini al-khabithat. Mana di sini intinya adalah perempuan-perempuan yang baik itu akan dipertemukan dengan laki-laki yang baik. Yang khabithat lil khabithin, perempuan-perempuan yang buruk itu akan dipertemukan dengan laki-laki yang busuk juga. Dan laki-laki yang buruk akan dipertemukan dengan perempuan yang buruk. Dan thayyibat li thayyibin wa thayyibun li thayyibat. Perempuan yang baik-baik, perempuan-perempuan yang baik, maka akan dipertemukan dengan ikhwan yang baik. Ikhwan yang baik akan dipertemukan dengan akhwat yang baik dalam berpasangan. Ini tafsiran kedua. Jadi ada dua penafsiran dalam ayat ini. Kalau misalnya kita lihat di terjemahan yang ada di Ana, apa maknanya kok di terjemahan di Ana? Coba di aplikasi apa? Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Nah ini tafsiran kedua. Tapi tafsiran yang pertama tadi juga sahih. Itu dalam satu ayat bisa ada beragam tafsiran. Dan kedua-duanya sahih. Maknanya sahih dua-duanya. Dari sini ikhwan kita mengetahui baik dipertemukan yang baik, buruk dipertemuan yang buruk. Namun ketika antum merasa di antum sudah baik, namun kok dipasangkan dengan yang buruk, maka kalau antum husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di balik itu ada kebaikan. Kalau mau husnudzan sama Allah, di balik itu ada kebaikan. Misalnya laki-laki, ikhwan, dia sudah baik, ngaji baik, kemudian pakaian baik, dengan orang tuanya juga berbakti, rajin sedekah. Namun qadarullah ketika nikah dipertemukan dengan perempuan yang zahirnya baik, namun baru ketahuan setelah seminggu pernikahan ternyata ifrit, ya ternyata syaitan, ya. Ternyata memendam keburukan. Maka di sini hendaklah dia husnudzan pada Allah, bahwasanya di balik keburukan ini ada hikmah. Ingat, ada hikmah ya, bukan di balik keburukan ini ada kebaikan dari perempuan ini, belum tentu. Tapi ada hikmah dari Allah. Pasti ada hikmah. Segala takdir itu ada hikmahnya. Jangan mempertanyakan, ya Allah, apa salah saya kok saya dipertemukan dengan perempuan sekunti ini, ya gitu. Maka ya introspeksi diri, muhasabah, husnudzon pada Allah dan suudzonlah pada diri kita yang mungkin belum memenuhi hak Allah. Dan begitu pula dengan ummahat, akhwat. Dan ini lebih banyak lagi. Ini lebih banyak lagi kasusnya kalau umat. Jadi udah baik ummahatnya, akhwat ini udah baik. Bahkan puasa Senin Kemis, i'tikaf, berbakti pada orang tua, banyak sedekah, padahal dia perempuan, pengen beli ini tapi lebih prefer sedekah. Ya, Masya Allah lah pokoknya. Ikhtiar, biro jodoh, dipertemukan dengan fulan, ikhwan fulan. Dari pengajian fulan, katanya berguru atau murid dari Ustadz fulan atau ngaji sama Ustadz fulan. Penampilannya Masya Allah, seolah-olah tidak ada ikhwan yang lebih salafi dibandingkan dia. Namun kemudian setelah diketahui, udah nikah, belum lama kemudian tampak sudah hakikatnya. Kalau cuman kekurangannya cuman ngorok sampai kasur bergetar itu masih dimaafkan.
Tetapi kalau misalnya kekurangannya sampai homoseksual, misal saja, ya, dan ini waqi', ini terjadi. Ini waqi' dan bukan sekali atau dua kali. Na'udzubillah min dzalik. Ini waqi', na'udzubillah min dzalik. Maka jangan dia mempertanyakan Allah, ya Allah kenapa engkau takdirkan saya malah berpasangan dengan laki-laki yang jeruk makan jeruk? Kenapa tidak disepasangkan dengan normal? Jangan pertanyakan begitu. Tapi bertanyalah diri kita, dosa apa saya? Mungkin saya berdosa begini-begini. Tapi yakin husnudzon pada Allah ini pelajaran. Ada hikmahnya. Tafadhal gugat cerai kalau memang mengetahui dia homo. Ya. Nah, qadarullah kita juga punya murid seperti itu. Laki-lakinya. Murid anak laki-laki. Dan ada cerita lain seperti itu juga. Cerai kemudian dengan istrinya pisah, khalas. Dan ajaibnya kemudian ikut kajian masih dia itu, laki-laki itu. Dan setiap kajian setelah cerai dari istrinya, dia selalu membawa laki-laki tampan yang lebih muda darinya selalu sama dia. Yang dikhawatirkan sama sebagian dari asatidzah atau ikhwan, ini dikhawatirkan jangan-jangan the new bride, ya, pasangan barunya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan, mungkin kasus seperti ini tidak layak diangkat, apalagi di masjid yang mulia seperti ini. Tapi ini memberikan tanbih. Karena bukan tidak mungkin di majelis yang kita hadiri ini, bukan tidak mungkin ada yang seperti itu. Walaupun saya yakin insya Allah tidak. Tapi ya, atau yang menyimak, atau dimanapun. Hal seperti ini, katakan, ittaqullah, hindarilah perbuatan seperti itu dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan bagi ikhwah yang mengetahui ada di antara teman yang berpenyakit seperti itu, pertama jangan langsung gertak orang seperti ini. Tetapi rangkul baik-baik, karena boleh jadi dia tersiksa dengan penyakitnya itu, dia pengen keluar dari zona penjara penyakitnya itu, tapi dia tidak punya teman yang merangkul untuk mengeluarkannya dari itu. Jadi harus dirangkul baik-baik. Ya, begitu, wallahu a'lam. Jadi ikhwan, kalau misalnya kita sudah baik, berusaha baik, dipertemukan dengan yang qadarullah semisal itu, maka husnudzan pada Allah. Jangan menyesali apa yang Allah takdirkan. Ya, boleh kemudian melakukan keputusan yang lebih afdal, tetapi jangan salahkan Allah, karena segala yang Allah takdirkan pasti berhikmah dan Allah Maha baik. Tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Itu kadang menjadi ujian. Nah, makanya kita harus berbahagia. Bagaimana sih orang baik itu berbahagia dan bagaimana orang jahat atau kafir mencari kebahagiaan. Baik, kita dengar Fadilatul Syekh Fadilatul Syekh, ya. Sang Syekh akan membacakan kita. Tafadhal. Dari halaman 15, orang baik dan orang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis rahimahullah, sebaliknya kondisi orang baik, dari situ aja. Orang baik dan orang jahat, juga orang mukmin dan orang kafir sama-sama berpotensi untuk belajar dan bisa berani. Juga sama-sama mempunyai potensi kejiwaan yang dapat melunakkan dan meringankan hal-hal yang menakutkan. Hanya saja seorang mukmin mempunyai keunggulan dengan keimanan, kesabaran, dan tawakalnya kepada Allah, serta harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal inilah yang menambah keberanian untuk meringankan beban rasa takut, juga meringankan musibah yang menimpanya. Seperti difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jika kamu menderita kesakitan, maka sungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu merasakan sakit, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Baik. Dikatakan oleh penulis hafizahullah rahimahullah taala, orang baik dan orang jahat, juga orang mukmin dan orang kafir. Di sini ada thayyib dan khabith, mukmin dan kafir. Sama-sama punya potensi untuk bisa belajar dan bisa berani untuk mencapai kebahagiaan.
Juga sama-sama mempunyai potensi kejiwaan yang dapat melunakkan dan meringankan hal-hal yang menakutkan. Iya, sama-sama manusia soalnya. Hanya saja, apa yang membuat orang beriman itu memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang kafir? Apa yang membuat orang baik itu memiliki keunggulan dari kekuatannya yang tidak dimiliki oleh orang yang jahat atau buruk? Nah, hanya saja seorang mukmin mempunyai keunggulan dengan keimanan, kesabaran, dan tawakalnya kepada Allah, serta harapannya untuk mendapatkan pahala dari Allah. Masya Allah. Ini dia keunggulan orang beriman. Di sini keunggulannya. Orang beriman mempunyai keunggulan dengan apa? Pertama, iman. Maka iman di sini mengandung apa? Mengandung satu, ilmu. Ya. Ini keunggulan orang mukmin nih ketika menghadapi musibah, ingin berbahagia. Di antara keunggulannya punya iman. Dan iman ini mengandung apa? Mengandung ilmu. Kemudian mengandung yakin. Mengandung ilmu dan mengandung keyakinan. Maka jadilah iman. Karena iman itu kan pengetahuan akan sesuatu dengan meyakininya betul-betul. Itu iman. Asal dari makna iman secara bahasa, at-tasdiq al-jazim. Mempercayai dengan kuat itu. Yaitu iman. At-tasdiq al-jazim. Maka tasdiq di sini harus memenuhi kriteria ilmu. Karena bagaimana seseorang bisa percaya tanpa ilmu? Ilmu yang jazim, yakin. Ya, maka keunggulan pertama orang beriman dalam menghadapi kesulitan adalah dia memiliki iman yang terkandung di dalamnya, yaitu ilmu dan juga keyakinan. Orang kalau punya ilmu dan keyakinan, itu banyak hal yang tadinya sulit menjadi mudah baginya, menjadi ringan baginya dari beban-beban. Kenapa? Dia tahu how to dan dia tahu where to. Betul nggak tuh? Ngerti nggak? Dia tahu how to dan dia tahu where to. Dia tahu bagaimana karena punya ilmu, dan dia tahu harus kemana karena dia punya keyakinan saya harus ke sana. Beda dengan orang yang tidak beriman. Dia tidak punya ilmu, berarti apa? Dia tidak punya iman. Berarti tidak ada dalam dirinya kandungan keilmuan dan tidak pula ada pada dirinya keyakinan. Dia tidak tahu bagaimana karena tidak punya ilmunya. Dan dia tidak yakin karena apa? Karena tidak tahu dia harus kemana. Bagaimana orang bisa melakukan suatu hal tanpa mengetahui ilmunya? Dan bagaimana bisa seseorang bisa yakin kalau dia tidak tahu harus kemana? Coba. Mau kemana antum? Anda nggak tahu juga, akhi. Antum yakin sampai nggak? Yakin sampai, tapi Anda nggak tahu kemana. Lah, nggak bakal sampai, antum mau kemana aja nggak tahu. Maka itu orang beriman tuh, dengan keimanannya. Dia punya ilmu yang bisa dia terapkan, yang bisa dia operasikan dan jalani, sehingga dia tahu kemudian harus sampai mana. Alhamdulillah. Itu keunggulannya. Yang kedua, kesabaran. Orang mukmin mempunyai keunggulan dengan apa? Iman dan juga sabar, dan kemudian sabar. Sabar. Dan sabar ini adalah salah satu dari dua kunci sukses. Salah satu dari dua kunci sukses. Ya. Ini azan apa ya? Azan ya? Masih lama nggak kira-kira? Sekitar berapa? 2 menit.
Jadi sabar adalah salah satu dari 2 kunci sukses atau sampai tujuan. Ya, sabar adalah salah satu dari 2 kunci sukses sampai tujuan. Kalau antum menginginkan suatu tujuan, maka kuncinya 2. Yaitu apa? Buka di surat As-Sajdah tentang Nabi Musa alaihissalam, tentang Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Ini waktu azannya udah berulang kali waktu azan ini. Jadi kita ini gimana nih? Ini waktu Indonesia bagian mana aja sebenarnya ini? Mang Cengkaring ini mutasyabihat memang. Dia dibilang Tangerang enggak, dibilang Jakarta pinggiran. Jadi gimana? Kita stop dulu aja lah. Nanti insya Allah kita teruskan pembahasan tentang ini insya Allah. Ini pembahasan penting ba'diyah isya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya ikhwas sekalian. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, ya ini masih di keunggulan seorang mukmin ketika dia mendapatkan musibah. Ada 4 ya, yaitu keimanan, kesabaran, ketiga tawakal, dan yang keempat harapan. Dan tadi kita telah menjabarkan iman di sini mengandung 2 hal, yaitu ilmu dan yakin. Karena dengan ilmu kita mengetahui how to. Begitu juga where to, kemana kita pergi, itu juga dengan ilmu. Tapi kita harus yakin kemana kita pergi. Karena kita tahu caranya, maka kita harus yakini kemana kita pergi. Kemudian kesabaran. Dan sabar tadi kita katakan sebagai salah satu dari 2 kunci suksesnya kita untuk goal achievement. Yaitu untuk mencapai objektif dan goal yang kita dan tujuan yang kita ingin realisasikan. 2 hal, yaitu sabar dan yakin, dan itu ada di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan minhum dari mereka, dari kalangan Bani Israel, a'immah, para pemimpin-pemimpin ya, yang yahduna bi amrina, yang mereka itu memberikan petunjuk dan perintah dari kami, yaitu mereka menerapkan syariat. Pemimpin-pemimpin yang menerapkan syariat. Kapan Allah Ta'ala jadikan itu terwujud pada Bani Israel? Yang asli Bani Israel itu bengal rata-rata. Kapan terwujud punya imam yang seperti itu? Ya. Jadi ketika kalau kita refleksi di Indonesia, orang Indonesia itu kalau udah main medsos bengal, ya, kritik sana sini, ya, semua digosipin, dijelekin, misalnya. Mungkin kita kemudian berpikir ini nggak bakal nih kita dapat pemimpin yang menerapkan syariat Allah. Ya, kapan baru mungkinnya? Kita lihat Bani Israel, kita tahu sendiri kisah-kisah Bani Israel dengan Nabi Musa. Bagaimana pelecehan dan pengejekan kaumnya Nabi Musa terhadap nabinya sendiri. Tapi di suatu waktu Bani Israel, Allah Ta'ala anugerahkan para imam yang menjalankan perintah Allah. Sehingga mereka makmur. Gemah ripah lojinawinya itu enggak fake. Ya. Maka bagaimana? Yaitu lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Ayat ini yaitu tanda-tanda
Ayat-ayat ini merupakan apa? Ayat-ayat syar'iyah. Yaitu Al-Quran, ayat Taurat ketika itu. Dan untuk kita Al-Quran. Yakin dengan janji Allah. Yakin dengan kebaikan Allah. Nah itu jadi dua hal, ikhwan. Kalau kita mau punya pemimpin, tujuan kita supaya kelak Indonesia dipimpin oleh orang yang menjalankan amanah dan syariah, maka syaratnya dua, yaitu sabar. Dan bagaimana bisa orang sabar tapi dia nggak ngerti mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian bagaimana bisa dia yakin kalau nggak punya ilmu. Pada sekarang caranya gimana supaya kita dapat pemimpin yang saleh, beriman, menjalankan syariat Allah? Caranya bersabar, jaga lisan. Jangan mudah celoteh dan komentar tentang penguasa, itu satu. Walaupun banyak kebobrokan, tapi sabar. Karena kita nggak bakal bisa mengubah sebuah kapal yang sudah established. Sudah betul besar. Kita mau mengubah apa? Kita bukan ahlinya. Dan kalaupun ahlinya, kita tidak bisa dengan pragmatis mengubahnya segera. Kemudian yakin. Dan yakinnya itu bukan yakin akan kenusantaraan kita. Enggak, yakin pada Allah. Yakin pada kenusantaraan, yakin pada kebinekaan. Sekarang bineka, kita omongnya doang bineka tunggal ika. Yang ada kita berpecah belah sebenarnya, banyak terpecah belah. Antara ras ini dengan ras itu. Antara kubu politik ini dan kubu politik itu. Ini bukan bineka namanya. Kalau bineka, ada kemudian imam yang betul-betul mengayumi semuanya, bineka. Maka sabar dan yakin. Itu kunci sukses itu. Kita ini negeri kita, baik negeri kita atau negeri lainnya, sedang menghadapi ujian. Dan selalu menghadapi ujian. Banyak hal yang tidak bisa kita hitung, bahkan terlalu banyak kertas untuk kita catat ujian-ujian di negeri ini. Lalu sampai kapan mimpi itu terwujud? Itu tunggu sabar. Sabar doang. Iya sabar benar. Yakin pada janji Allah. Gitu. Itu untuk skala masif kenegaraan. Dan itu pun tidak mesti terwujud di kehidupan kita. Kadang setelah anak cucu kita. Jadi sabar aja. Kita tidak akan ditanya di akhirat. Kenapa kamu tidak bisa mengubah negerimu? Ditanya enggak? Enggak ditanya. Tapi Anda akan ditanya, kenapa kamu tidak menafkahi anak istrimu? Ditanya enggak? Tanya. Sebagian dari orang lebih memikirkan hal yang di luar kapasitasnya dan melantarkan hal yang menjadi asuhan kewajibannya. Maka bagaimana bisa dia menelantarkan yang wajib baginya dan dia repot ngurusin sesuatu yang tidak akan ditanya oleh Allah akan tanggung jawabnya. Ya. Taib. Itu untuk skala masif. Bagaimana dengan skala mikro? Sebenarnya mikro ini maksudnya diri sendiri. Kita menginginkan sesuatu. Kita menginginkan anak yang saleh. Salehah. Namun kok dari kecil nih kelihatan bandelnya nih, kok kayak bapaknya gitu kata ibunya. Ibunya bilang gitu. Ini kok kayak bapaknya ya, gitu kan. Bapaknya pun berucap serupa tapi tidak sama. Ini kok kayak emaknya pas kecil nih. Ya. Saling lempar tuding menuding. Ini potensi bandel nih kayaknya. Nah, lalu gimana supaya kita ini kan musibah atau fitnah bagi supaya anak ini saleh nanti pada masa hadapan. Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Itu keunggulan mukmin. Kemudian yang ketiga, setelah iman, sabar, kemudian tawakal kepada Allah, menyerahkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, harapan, roja untuk mendapatkan pahala dari, nah ini harapan atau roja untuk mendapatkan pahala dari Allah ini tidak ada pada orang kafir. Ihtisab. Roja bil ihtisab. Ar-roja
raja'u thawab min Allah, mengharapkan pahala dari Allah dengan musibah ini, dengan ujian ini. Ini tidak ada pada orang kafir. Tanya sama orang-orang yang tidak muslim. Ya, kamu kalau misalnya kena musibah, mengharap pahala enggak dari Allah? Tanya mereka. Boro-boro mengharap pahala dari Allah, ingat Allah aja enggak? Nyembah Allah aja enggak? Muslim, hatta dia, walaupun dia cuman kena duri, mukmin beriman dia mengharap pahala dari sakitnya itu. Itu baru sakit sekelumit kecil. Bagaimana dengan musibah yang besar? Harapkan pahala dari Allah dengan ujian itu. Maka itulah keistimewaan orang beriman. Ketika dihadapi, dia terlandakan pada dirinya ujian. Dia punya iman, dia punya iman yang di dalamnya ada ilmu dan yakin, dia punya kesabaran, dia punya tawakal, dan dia punya harapan. Keempat ini tidak terwujud pada selain mukmin. Lalu manakah ikhtiar dari 4 poin ini, ikhwan? Iman, sabar, tawakal, dan terakhir apa? Harapan. Mana yang ikhtiar? Ikhtiar include-nya di mana? Masuknya ke mana, ikhwan? Ayo, siapa yang bisa jawab dengan tepat, boleh pakai masker bekas ana. Masuk ke mana dari 4 ini, ikhwan? Ada yang bilang iman? Anak pilih A, iman, B, sabar, C, tawakal, D, harapan. Mana ikhtiar? A, B, C, D. Jawab itu aja. Ada yang A, ada yang B. C, ada yang D enggak? Ayo, fadal. Yang sahih C. Ikhtiar include di dalam tawakal. Karena ikhtiar adalah rukun tawakal. Ya. Tawakal yang munfasil 'anil ikhtiar, terpisah dari ikhtiar, maka dia disebut tawakul. Malas-malesan, bukan tawakal sebenarnya, bukan tawakal sebenarnya. Karena tawakal secara definisi itulah sidqul i'timadi 'ala Allah likasbi bukan sidqul i'timadi 'ala Allah Ta'ala mendapatkan maslahat, li jalbi maslahatin atau daf'i madaratin bil akhdhi bil asbabi asy-syar'iyyati, ya. Yaitu itu definisinya dah itu. Itu dah خلاص. Dah enggak usah diterjemahin lah biar penasaran. Sirqul i'timadi 'ala Allah, yaitu bersandar dengan jujur pada Allah. Ini definisi tawakal yang benar nih. Bersandar dengan jujur pada Allah, dengan benar bersandarnya. Karena enggak semua orang ngomong bersandar pada Allah, menyerahkan perkara Allah pada Allah, tapi hakikatnya enggak. Tapi bersandarnya harus jujur, harus benar. Bersandar menyerahkan perkara pada Allah dengan benar untuk mendapatkan kebaikan atau menyingkirkan keburukan. Untuk mendapatkan kebaikan atau menyingkirkan keburukan bil akhdhi bil asbabi asy-syar'iyyah, dengan cara menempuh sebab-sebab syar'i. Berarti menyandarkan perkara pada Allah dengan jujur untuk mendapatkan kemaslahat kebaikan atau menyingkirkan keburukan, namun dengan adanya cara, dengan apa tadi Indonesia ya? Menempuh sebab-sebab syar'i. Maksudnya sebab syar'i apa? Sebab yang diperbolehkan oleh syariat, bukan sebab yang haram. Baik sebab yang diperbolehkan maupun sebab yang dianjurkan atau diwajibkan. Maka itu, tawakal seperti itu, ikhwan. Itu apa? Tawakal ya. Dan ikhtiarnya di mana? Dari definisi tadi, ikhtiarnya di mana?
menempuh sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat, itu ikhtiar. Jadi kalau tawakal cuman menyerahkan perkara pada Allah, udah selain pada Allah, dia enggak menempuh sebab apapun, maka apa? Maka ini bukan tawakal. Taib. Oke? Jadi ikhtiar masuk ke mana? A, iman, atau B, sabar, atau C, apa tadi? Tawakal, atau D, harapan, roja. Ya. Mana masuknya ikhtiar? Sebelumnya semua tadi, sabar masuk kemana? Nomor berapa? Afwan. Yakin masuk ke nomor pertama ya. Dia iman mengandung ilmu dan yakin. Ikhtiar masuk ke C, yaitu tawakal. Ada lagi nggak selain tawakal, ikhwan? Yang tadi 3 nih. Berarti sisa 3. Dari iman, sabar, tinggal apa? Roja, yaitu harapan. Ada nggak di antara ini yang masuk ikhtiar di dalamnya? Ada. Yang mana? Ayo. Siap pilih. Ayo. Ayo. Sabar. B berarti. Ada lagi yang lain? A. Harapan C, D. Ada lagi mungkin yang pilih A? Jangan pilih C lagi. A, nggak ada? A. Yang sahih adalah apa jawabannya tadi? Harapan. Fadl. Pakai ini. Alhamdulillah salah ya. Bersyukur salah ya. Iya. Fadl. Lapis 2 nggak apa-apa. Kenapa harapan mengandung ikhtiar di dalamnya? Karena bahasanya di sini roja ats-tsawab. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, harapan. Bedakan antara roja dengan tamanni. Ada roja, ada tamanni, sama-sama berharap. Apa bedanya roja dengan tamanni? Ya. Bedanya roja itu harapan, tamanni angan-angan. Apa bedanya, ikhwan? Bedanya harapan, roja mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ikhtiar. Iya. Dengan ikhtiar, dengan berusaha. Adapun tamanni berangan-angan, dia berharap doang, tapi enggak gerak, enggak ikhtiar. Gitu. Aduh, anu tuh pengen banget punya anak 3, 4, 5 gitu. Tapi enggak pernah mau nikah. Ini angan-angan, halu, ya. Halu namanya. Maka mukmin itu tidak haluan, tidak cuma ngehalu doang. Dia berharap iya, tapi punya kekuatan apa? Ikhtiar dalam harapan dan ikhtiar dalam tawakalnya. Begitu, ikhwan. Ya. Hal-hal inilah yang menambah keberanian untuk meringankan beban rasa takut, juga meringankan musibah yang menimpanya. Orang kadang kalau tertimpa musibah, dia mau ngapain itu susah, mau ngapain itu takut salah. Iya. Tapi kalau dia punya iman, bisa bersabar, tawakalnya ada dan ikhtiarnya di dalamnya, juga berharap pada Allah selagi sedang ikhtiar, itu tuh apa yang ditakuti? Nggak ada. Musibah di dunia ini enggak begitu dia takuti. Karena dia itu bergantung pada Allah. Dan musibah yang mungkin bagi sebagian orang itu besar, bagi dia enggak seberapa. Bahkan bagi dia musibah itu berubah menjadi kenikmatan ketika komponen-komponen ini terwujud pada dirinya. Iya. Beneran. Apapun musibah itu. Kita itu kenapa jadi berat musibah itu? Karena komponen ini nggak ada. Beriman, kurang ilmu, kurang yakin. Makanya berat. Ilmu kurang, nggak yakin. Berat. Coba aja nih, antum lagi safar. Ya, antum nggak tahu harus naik bis apa. Dan nggak tahu tujuan antum. Berat nggak kira-kira? Berat, bingung.
Akhirnya apa? Ya udah ujung-ujungnya antum ngaso aja di warkop, diem gitu. Ditanya, Pak kok seharian di sini mau kemana? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu saya mau kemana. Bingung. Berat. Ketidaktahuan dan ketidakyakinan itu memperberat langkah. Karena orang yang ngerti dan orang yang yakin mantap langkahnya. Walaupun dia lagi nahan suatu beban. Ya enggak? Gitu. Sabar. Kalau orang nggak sabar, berat. Ya enggak? Nggak sabar berat dia. Gondok, darah tinggi, ya gitu makanya usus lagi. Tambah-tambah itu. Ya, tambah udah berat di sini nih. Pala pusing, gigi bolong dan seterusnya. Kerja ya, dicurigain lagi sama atasan swab antigen. Ya pada dia. Iya. Negatif, nggak cukup PCR. Mending mau biayain. Ya, habis tuh 90.000, habis 300.000. Tambah gondok dia. Ya. Kemudian tawakal pada Allah. Orang yang nggak menyerahkan perkara pada Allah, walaupun dia ikhtiar, tapi nggak menyerahkan perkara pada Allah, bebannya berat, capek dia. Karena manusia itu dhaif, halu', dhaif. Ya. Kurang harapan pada Allah, baik berharap akan sampainya dia atau berharap akan pahala, enggak berharap gitu, itu bebannya berat. Karena dia akan mikir gini, saya udah capek-capek gini, apa yang saya dapetin? Kan enggak enak, Pak. Ya, dapat musibah nih. Udah dapat musibah, saya dapat apa gitu. Tapi kalau berharap pada Allah pahala, dia ringan jadinya, ringan. Ya, ya Allah, ganjarilah saya dari dalam musibah saya ini. Dia merasa janji Allah itu pasti. Baik janji akan jalan keluar maupun janji akan pahalanya. Jadi ada futuristik di sini, yaitu dia melihat masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan berharap kepada Allah, dia jadi ringan jalannya itu karena dia yakin sama Allah, dia berharap sama Allah, dia merasa akan Allah berikan kebaikan dan pahala. Jadi jalannya itu ringan. Coba 4 ini ajukan pada diri antum, pada hati antum. Ya, apapun itu kasusnya. Hatta kasusnya itu anak bawel, anak rewel, istri bawel, anak rewel, itu musibah uzma. Itu musibah terbesar di bawah atap rumah itu, istri bawel, anak rewel. Iya. Biasa yang agak diem itu, nah ini. Ya, diem. Kok Ustadz kok tahu banget kehidupan saya? Anda bukannya nggak tahu, antum aja ngerasa ya. Anda nggak tahu antum bagaimana. Seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Jika kalian wahai kaum muslimin menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kalian pun merasa sakit. Sama-sama dapat sakit. Sama-sama dapat musibah. Tapi bedanya, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Bedanya kalian tuh berharap pada Allah apa yang mereka tuh tidak harapkan. Kalian berharap, mereka gak punya harapan. Kalian aja yang punya harapan. Itu keunggulan mukmin. Ya, ini anak-anak sekalian anak habisin aja. Selain itu, orang muslim ini, orang beriman ini akan mendapatkan pertolongan Allah dan kebersamaannya. Dan hal itu dapat menghancurkan perasaan takutnya. Kalau antum sudah bersama Allah, apalagi yang antum takuti. Gitu. Allah Ta'ala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Sering kita dengar ayat innallaha ma'as sabirin. Ya. Dan bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya gitu, Allah bersama orang yang sabar. Janganlah ayat ini kemudian kita katakan kepada orang, cuman kepada orang doang kita bilang gitu. Orang ada kena musibah, kita bilang, sabar. Innallaha ma'as sabirin, sabar ya. Ntar besok kirain kita sakit gigi, ya. Kirain kita kena musibah, ada teman, sabar. Ente enak ngomong sabar, ya. Nanti nggak ngerasain apa yang ngerasain. Jangan kayak gitu. Kita cuma bisa nasihatin orang, kita sendiri nggak mau dinasihatin begitu. Lalu di sini innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah ma'a bersama orang-orang yang sabar. Dalam masalah akidah,
Ada di antara sifat Allah, sifat ma'iyah, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya. Nah, sifat ma'iyah ini, innallaha ma'as sabirin, ma'iyah, kebersamaan. Ma'iyahnya Allah, sifat ma'iyahnya Allah itu ada dua macam. Ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah yaitu kebersamaan umum dan ma'iyah khassah kebersamaan khusus. Kebersamaan umum ini adalah apa? Kebersamaan Allah terhadap seluruh makhluknya tanpa kecuali dengan menciptakan mereka, mengatur mereka, memberi mereka rizki seluruhnya. Malaikat, jin, manusia, binatang, besar, kecil, laki, perempuan, jantan, betina, semuanya. Allah bersama seluruh makhluknya dari segi apa? Dari segi penciptaan, pengaturan. Iya, itu. Baik yang kafir maupun mukmin, bahkan munafik juga. Baik yang berakal maupun tidak. Allah bersama dengan seluruh makhluknya. Tapi kebersamaan umum ini tidak melazimkan adanya kekhususan dan keutamaan pada makhluk yang dibersamakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sama. Karena antum direzekikan, kebo juga. Enggak? Iya. Bahkan kebo kadang lebih makmur daripada antum. Iya. Buktinya kebo gemuk-gemuk dan sebagian dari kita agak ceking. Ya kan? Kalau rezeki makanan ya. Nah, ini tidak melazimkan keutamaan. Kebersamaan umum ini enggak melazimkan keutamaan objek yang Allah Ta'ala atur atau rezekikan. Tapi ada yang kedua, kebersamaan khusus. Nah, ini baru. Kebersamaan khusus ini khusus dengan orang-orang yang Allah sebutkan sifat-sifatnya di Al-Quran. Mu'minin, muhsinin. Muhsinin secara syariat, bukan muhsinin. Gak mesti muhsinin. Oh, berarti muhsinin yang ada di pamflet-pamflet atau di dokumen itu ya? Daftar muhsinin. Iya, itu insya Allah muhsinin itu dapat juga insya Allah kalau ikhlas. Tapi muhsinin lebih global lagi. Orang-orang yang berbuat baik dari kaum muslimin. Mu'minin, muhsinin, sabirin, mujahidin. Bersama mereka. Allah Subhanahu wa bersama mereka. Ini kebersamaan khusus yang spesial. Tidak sama dengan keumuman kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluk-makhluk lainnya. Khusus. Orang beriman, orang yang sabar dari kalangan mukminin, orang berjihad, orang yang berbuat ihsan dari kalangan mukminin. Maka kebersamaan yang khusus ini melazimkan, selain dari pengaturannya, selain dari rezeki, melazimkan pertolongan dari Allah, peneguhan qalbu dari Allah. Ini orang yang ini. Maka innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya. Kalau antum ditanya, loh, Allah itu kan bersama dengan seluruh makhluknya. Allah atur seluruh makhluknya. Lalu apa bedanya dengan orang yang sabar? Bedanya kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan yang melazimkan adanya kemenangan dan keteguhan hati bagi orang yang bagi objek yang disebut di sini. Begitu. Maka dengan sabar, harapan, tawakal, iman, musibah yang tadinya itu greget berat, itu berangsur-angsur terasa kok ringan, bahkan kok terasa nikmat. Banyak orang beriman menikmati musibah, bukan menikmati hanya sebatas killing time, menghabiskan waktu, ntar juga habis, bukan. Tapi menikmati dengan semakin dekat pada Allah dan semakin merasa ini justru karunia dari Allah. Betapa banyaknya musibah sebenarnya itu teguran dan karunia dari Allah. Sekiranya tanpa musibah dia tidak taubat. Maka alhamdulillah. Ya, jadikan musibah ini sebagai nikmat dan karunia dari Allah Azza wa Jalla. Untuk materi kita cukup insyaallah sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa apabila saya menghibah atasan yang seorang kafir dan sering berbuat zalim karena kesal dan agar teman-teman yang lain terhindar dari kezalimannya? Ini bukan hanya orang kafir saja. Kalau memang orang tersebut muslim tapi sering berbuat zalim, kita kesal dan kita berharap teman-teman terhindar dari kezalimannya, itu boleh kita ucapkan kezaliman dia. Karena kezaliman yang sifatnya transitif, yang sifatnya membutuhkan objek,
Kalau kita khawatirkan itu terjadi pada orang lain, maka kita boleh mewanti-wanti orang dari kezaliman tersebut. Kalau memang dosa, bagaimana cara menghapus dosa tersebut? Karena tidak mungkin untuk menerima maaf, ya, insya Allah tidak berdosa. Apakah wanita beriman menikah dengan laki-laki mu'allaf dengan status memiliki penyakit menular suatu kesalahan besar? Memiliki penyakit menular ini seperti apa ya kawan? Sementara Islam melarang seorang untuk mendekati laki-laki pezina tersebut. Wallahu alam, laki-laki tersebut dinyatakan tidak terdeteksi virus penyakit tersebut setelah memutuskan menjadi mu'alaf, menikah dan bertaubat. Ala kulli hal, Anda enggak tahu maksud dari virus tersebut apa. Kalau memang setelah jadi muslim penyakitnya hilang, enggak ada masalah. Enggak ada masalah, ya. Abu Talhah ketika ingin menikah dengan siapa namanya? Ummu Sulaim atau siapa? Ummu Sulaim kalau nggak salah. Ya, kalau tidak salah, tolong dikoreksi kalau salah. Ya, tolong dikoreksi kalau salah. Maksudnya namanya ya, Abu Talha ketika itu masih kafir. Maka Ummu Sulaim ini menjanda, kemudian mencari siapa yang mau jadi suami. Abu Talha ingin melamarnya. Maka kemudian ditolak oleh Ummu Sulaim. Kenapa? Kamu masih kafir. Masih musyrik. Gak mau saya nikah dengan orang musyrik. Maka Abu Talha kemudian masuk Islam, menjadi mu'allaf dan baik keislamannya, kemudian nikah dengan Muslim. Artinya di sini penyakit terburuk itu kesyirikan. Penyakit terburuk adalah kekufuran dan kesyirikan. Lebih buruk daripada virus manapun yang menjangkit fisik. Tapi kemudian sahabat Nabi yang perempuan, sahabat Nabi, sahabiyah, yaitu Muslim, ya jika salah koreksi, Muslim berkenan untuk menikah dengannya dan alhamdulillah menjadi pasutri yang baik. Maka insya Allah tidak bermasalah. Tetapi tentu resiko tentu ada. Setiap keputusan ada resikonya. Ya, tentu mu'allaf di zaman Nabi SAW ya nggak bisa disamakan kualitasnya dengan mu'allaf di zaman sekarang. Ya. Karena minimal mu'allaf di zaman Nabi itu yaitu orang musyrikin, mereka faham bahasa Arab. Ya. Mereka faham la ilaha illallah, langsung ke akar-akarnya faham. Tapi mu'allaf di zaman sekarang kadang-kadang hanya zahirnya saja la ilaha illallah, tapi belum diajarkan ini itu. Ya enggak? Mu'allaf di zaman Nabi langsung bisa baca Quran, ya enggak? Mu'allaf di zaman sekarang butuh waktu lagi. Antum faddal mau nikah mu'allaf, ini antum ikhwan mau menikah perempuan mu'allaf misalnya atau mu'allafah, faddal, enggak dilarang. Hanya risikonya ya bertambah. Yaitu antum ngajarin lagi bahasa Arab. Kata istri antum, istri mu'allaf ini, sampean juga enggak bisa bahasa Arab. Nah, ini repot, ya. Ayo kamu ngaji, Dek. Ternyata suaminya enggak ngaji. Nah, ini yang muskilah. Ya, maka harus lebih baik lagi ya. Kalau mu'allaf zaman sekarang bagus, alhamdulillah, halal, insyaallah, enggak masalah. Tetapi risikonya lebih besar. Lebih baik yang sudah jadi atau mu'allaf itu dididik dulu ya supaya paham ini itu. Khawatirnya nanti antum berat, ya makin berat, musibah nambah lagi, sabar lagi kan? Ya gitu. Ya ala kulli hal semuanya dibolehkan insyaallah. Kalau tidak ada virus yang seperti itu, tidak dinyatakan terbebas dari virus, alhamdulillah. Lanjut aja insyaallah. Semoga Allah Ta'ala berkati. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.